warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membawakan tentang asesmen. Asesmen itu sendiri adalah pengumpulan data, bukti, dan menelaah kebutuhan, keunggulan, kemampuan dan deskripsi pencapaian, perkembangan dan belajarnya anak didik dalam kegiatannya di lembaga pendidikan. Langkah-langkah untuk mengambil asesmen adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan. Berikutnya yaitu penerapan, setelah itu respon hasil asesmen. Nah, sekarang akan saya sampaikan bagaimana untuk perencanaan. Langkah yang pertama yaitu perencanaan. Dalam perencanaan, memilih kelas yang akan diakses, lalu menentukan bidang perkembangan dan merumuskan tujuan, serta merancang SKM dan SKH. Selanjutnya menentukan langkah-langkah evaluasi. Dalam penerapan ini kita mengajar sesuai dengan SKM dan SKH yang sudah kita buat sebelumnya, serta melakukan evaluasi dan melakukan analisis. Dalam langkah ini kita membuat interpretasi hasil asesmen. Selanjutnya kita merancang perbaikan dan mengkomunikasikan hasil asesmen. Kriteria kelas yang saya akses di sini adalah kelas kelompok bermain B yang sudah pernah dan diajar oleh guru yang sama. Di mana saat ini guru yang melakukan akses adalah sedang mengajar di kelas tersebut. Bidang pengembangan yang saya ambil di sini adalah bidang motorik dengan konsep kinestetik tubuh. Topik yang diambil adalah berjalan di papan titian. Rumusan tujuan. Anak bisa melakukan berbagai variasi berjalan di atas papan titian. Dengan setujuan, anak akan berjalan dengan tangan di samping badan dan tangan direntangkan. Saya sudah mengambil seorang anak untuk saya akses. Di kelas kelompok bermain B, saya menggunakan checklist dengan dua kegiatan. Kegiatan pertama, anak berjalan dengan tangan di samping. Kegiatan kedua, anak berjalan dengan tangan direntangkan. Dalam tahap penerapan, guru memberikan penjelasan tentang bagaimana berjalan di atas papan titian. Lalu, guru memberikan contoh bagaimana melakukan dengan menyenangkan. Anak melakukan berjalan di papan titian secara bergiliran. Evaluasi dilakukan saat sedang berlangsungnya kegiatan anak berjalan di atas papan titian. Melakukan analisis. Jika 3 dalam evaluasi, 2 dari hasil evaluasi tersebut anak bisa melakukan dengan berjalan tanpa bantuan dan melakukannya dengan baik, maka anak dapat melakukan kegiatan tersebut dengan baik. Dan apabila dalam 3 evaluasi, 2 diantaranya anak melakukannya dengan dibantu oleh gurunya, maka anak tersebut belum dapat melakukan kegiatan dengan baik. Berikutnya, apabila anak dalam 3 kali evaluasi, 2 diantaranya anak tidak dapat melakukan kegiatan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa anak tersebut tidak dapat melakukan kegiatan dengan baik. Jika anak tidak mau dan tidak pernah melakukan kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak tersebut tidak mau melakukan kegiatan dan memerlukan motivasi. Hasil asesmen. Jika dalam evaluasi 3 kali, 2 diantaranya anak bisa melakukan kegiatan dengan baik, berarti anak dapat melakukan kegiatan tersebut dengan baik, maka pengajaran sudah berlangsung dengan baik. Jika dalam 3 kali evaluasi dan 2 diantaranya anak masih dibantu oleh guru, maka dapat dikatakan tersebut belum dapat berjalan atau melakukan kegiatan tersebut dengan baik. Berarti anak tersebut perlu untuk dimotivasi oleh guru.
yang berarti anak tersebut harus dilatih dengan baik pula. Jika apabila dalam 3 kali evaluasi, 2 diantaranya anak tidak dapat melakukan kegiatan tersebut, anak tersebut tidak dapat melakukan kegiatan dengan baik. Jika anak tidak mau melakukan kegiatan sama sekali dan memerlukan motivasi yang besar, berarti perlu diberikan suasana yang menyenangkan dan alat-alat bantu atau sesuatu yang bisa membantu mereka untuk lebih semangat lagi dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Berikut adalah asesmen yang saya gunakan. Dalam asesmen ini, saya mengakses 1 orang anak, di mana anak tersebut melakukan 2 kegiatan. Yang pertama, anak berjalan dengan tangan di samping. Di sini, anak masih perlu bantuan karena anak tersebut tidak mempunyai keseimbangan yang baik. Yang kedua, anak berjalan di atas papan titian dengan tangan direntangkan. Di sini anak melakukannya dengan lebih baik karena adanya keseimbangan dari kedua tangannya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan pembelajaran dengan contoh yang tepat dan dengan arahan yang tepat, maka gerakan kegiatan motorik ini akan menjadi lebih baik bagi anak-anak didik kita. Sekian dan terima kasih hasil asesmen yang saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.